Hai semuanya, di video kali ini kita akan menghabiskan waktu 24 jam di hutan di Prancis. Tapi dari kemarin aku selalu diperingatin hati-hati serigala. Yap, let's go. Pertama-tama kita butuh shelter. Karena kali ini aku tidak bawa tenda ataupun hammock karena aku tahu malam ini kita akan tidur di salah satu tempat yang paling spesial di hutan ini. Jadi buat yang tidak tahu, hutan ini merupakan hutan bermain pada saat ayahku masih kecil. Dan pada saat dia berusia 14 tahun, dia ketemu sebuah gua yang begitu cantik dan sedikit banget yang tahu tentang gua itu. Bisa dibilang rahasia keluargaku lah. Dia pernah nginap di gua itu sendiri dan hari ini kita akan lakukan hal yang sama. Tapi pertama-tama kita harus ketemu guanya dulu. Pagi ini ayahku ada ngirimkan voice note berisi petunjuk gimana caranya buat kita ketemu guanya. Guanya, kalau ikutin jalan utamanya, jadi dari mulai di bawah kolin kan ada lapangan terbuka terakhir, kemudian ada beberapa belokan. Habis belokannya ada sedikit lurus dan di situ ada kabel sapi. Ada kabel sapi itu yang nyebrang jalan mestinya. Jadi ambil kabel sapi sebelah kiri dan sekitar 200 meter dia di situ. Sekarang ayo kita berangkat untuk temuin guanya. Let's go. Oke, jadi di pertengahan jalan ini ada beberapa rumah lebah, tapi tidak kelihatan ada lebahnya atau tidak. Semuanya kelihatan kosong. Itu ada totalnya ada 24. Oke, sekarang kita lanjut jalan. Di hutan ini yang paling berbahaya bukanlah satwa, bukan juga serigala, tetapi pemburu yang bisa salah tembak dan kira kita sebagai satwa liar. Jadi pemburu di sini itu mereka lepas anjing dari bawah lembah dan mereka tunggu di atas pakai senjata, dan anjingnya akan kejar semua satwa di dalam hutan kayak babi hutan dan lain-lain. Dan pada saat sampai atas, pemburunya siap duduk di tempat untuk tembak semua babi yang naik ke atas. Dan pemburu di sini itu mereka lakukan hanya untuk bersenang-senang. Jadi itu sangat kita tidak support ya. Dan di tempat ini juga dimana ayahku pertama kalinya melawan pemburu dan melawan orang-orang yang menyakitin satwa liar. Jadi bisa dibilang tempat ini tempat dimana Kalawet bermulai. Oke, kita sudah dekat karena aku udah lihat tumpukan batu yang merupakan iglu batu yang dibuat zaman dulu oleh pengembala domba. Ini semua terbuat dari batu 100%, dan zaman dulu itu penggembala domba bikin ini semua, dan ini cukup untuk 2 orang di dalam. Dan keseluruhan dibikin dengan batu tanpa semen. Seharusnya ini dulu ketutup semua, tapi sudah jatuh-jatuh batunya. Dan bagusnya kita nggak terlalu lama-lama di sini karena aku nggak mau ketimpa salah satu batu, karena itu akan berakibat fatal. Oke, jadi di sini ada pagar yang dibikin oleh penjaga domba zaman dulu untuk kurung dombanya pada saat malam hari supaya nggak diserang oleh serigala. Ya, jadi zaman dulu itu banyak banget serigala di sini. Habis itu serigalanya sempat hilang, punah, nggak tahu diburu atau gimana. Tapi sekarang serigala sudah balik lagi ke pergunungan di sini secara alaminya, yang itu merupakan adalah hal yang bagus. Dan ya, walaupun jarang diketemuin, tapi kita tahu di hutan ini ada serigala. Oke, jadi
Aku tahu tempat ini tidak begitu jauh dari guanya, malah bahkan guanya dari bawah sedikit. Dan ya, aku masih ingat banget pertama kali ayah aku dulu ajak aku ke sini. Oke, sekarang kita lanjut cari guanya. Let's go. Oke, jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini itu ada jejak. Nggak tahu ini antara jejak kijang atau babi. Yuk, kita lanjut. Oke, jadi ini jalannya sudah mulai lurus dan seharusnya sebentar lagi kita akan ketemu kabel listrik yang nyebrang jalan. Petunjuk nomor 2, ada kabel listrik sapi yang melintang ke pinggir pagar. Ini ujungnya harusnya nyebrang sampai sana. Yang berarti 200 meter dari sini adalah guanya. Let's go. Oke, jadi kita sudah dekat. Aku bisa lihat batu-batu di depan gua dari sini. Oke, akhirnya kita sampai juga di guanya. Kalian bisa lihat di belakang aku itu pintu masuk guanya. Lumayan juga dari tadi mutar-mutar nyari. Dan akhirnya ketemu juga guanya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam, siapin camp kita buat malam ini. Let's go. Wow, still the same. Akhirnya. Oke. Akhirnya kita sampai juga dalam gua ini. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, di belakang aku itu ada pagar dan kayu-kayu yang berdiri yang sudah lama banget. Jadi itu adalah pagar yang dibikin ayahku pada saat umurnya 14 tahun. Jadi sekarang sudah sekitar 25 tahun, bahkan lebih mungkin ya, dan masih berdiri di sini. Jadi ini adalah bukti bahwa gua ini adalah gua yang sangat-sangat tidak banyak yang tahu, dan ini sangat-sangat spesial buat keluargaku. Dan sebelumnya kita juga sudah pernah nginap di sini berempat di 2015, dan kalau nggak salah waktu itu kita syuting buat Metro TV. Dan kali ini aku akan bikin camp sendiri di sini, dan kayaknya kita akan bikin camp di belakang pagar ini sama seperti ayahku pada saat umurnya 14 tahun. Let's go. Oke, kayaknya di sini cukup rata. Kita akan bersihin. Aku akan bersihkan seksi ini karena tanahnya agak lembab tapi tidak basah. Jadi kita pinggirin semua batu yang ada di sini. Dan setelah itu kita siapin tempat tidur kita. Dan seperti yang bisa lihat, ini cuma tanah biasa dan agak lembab juga. Jadi sebelum taruh sleeping bag, kita akan bikin kasurku dari barang-barang alami supaya aku bisa tidur lebih nyaman juga. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di luar sini itu banyak lumut. Jadi aku akan coba cari lumut sebanyak mungkin untuk dijadiin kasur. Let's go. Oke. Ini kita coba ambil lumut dari batu ini. Ini jadi lumut pertama. Kita bisa kumpulin ini sebanyak mungkin. Nah, setelah itu kita punya kasur yang cukup empuk. Karena kalian bisa lihat ini, lebar ini kita bisa dapat. Jadi lumut ini bagus banget karena dia juga akan menjaga kelembapan sleeping bag kita biar nggak nyentuh dengan tanah, biar nggak basah. Oke, kita akan coba gimana caranya ambil tanpa putus. Sebesar ini.
Ini jumlah lumut yang kita bisa dapat sejauh ini. Lumayan banyak seperti yang kalian bisa lihat. Dan masih banyak lagi lumut yang bisa kita ambil. Tapi sekarang aku mau masuk ke dalam gua dulu. Kita coba ini dulu. Dan sepertinya kita masih perlu kurang lebih sebanyak ini juga. Let's go. Oke. Seperti yang kalian bisa lihat, itu sudah cukup luas untuk sleeping bag aku di sini. Nyaman kayaknya. Oke, so sleeping bag akan di sini. Kita akan tidur di sini pakai sleeping bag. Dan sekarang kita akan coba cari kayu untuk bisa masak di sini. Jadi sekarang kita akan keluar lagi untuk cari kayu buat masak dan buat bikin api juga, karena di sini itu suhunya lumayan dingin, jadi enak juga kalau kita bisa punya api malam-malam untuk temanin kita tidur. Let's go. Oke, jadi kita kumpulin juga kulit-kulit kayu yang ada di sini itu karena gampang buat nyalain api. Dan ini semua itu kayu kering banget, seperti yang kalian bisa lihat, gampang banget dipatahin. Oke, ini seharusnya cukup buat malam ini. Oke, kita akan bawa ke dalam gua dulu. Oke, kita punya stok kayu yang lumayan banyak. Aku ada beberapa lagi. Oke. Sekarang jam 7 malam. Dan kita mau coba hidupin api. Bikin api kecil aja dulu dan nggak tahu, semoga kayu-kayu ini tahan ya. Sampai malam mungkin sampai mau tidur. Kalau pada saat tidur kan nggak masalah, aku bisa dalam sleeping bag, bisa hangat. Dan voila, kita punya api di dalam gua. Tapi jangan bikin api terlalu besar, karena di sini itu kalau orang lihat ada api di tengah hutan, bisa didatangin oleh pemadam karena dipikir ada kebakaran. Oke, api kita itu jadi sangat bagus. Dan ya, aku akan panasin air untuk kita bisa bikin makanan kita. This is enough. Taruh di sini. Jadi air kita sudah mendidih dan malam ini aku makan makanan camping ini. Jadi ini itu ayam dan nasi kari, dan ini tinggal dikasih air sekitar, habis itu ditutup 10 menit, diaduk-aduk, habis itu siap makan. Seharusnya kayak gini tuh bagusnya ada banyak di Indonesia loh, karena nggak sehat tahu. Semua pendaki di Indonesia saat ini itu kebanyakan bawa Indomie. Ini panas banget, hati-hati. Tapi Indomie emang enak sih, tapi oke, kita masukin aja. Dan kita aduk-aduk. Dan bukan Andrew Kalawet namanya kalau lupa bawa sendok. Jadi aku lupa bawa sendok. Jadi aku udah ambil kayu ini dan kita bersihin. Jadi kita akan makan pakai kayu dan kita aduk juga pakai kayu. Sekarang kita tutup dan kita tunggu 10 menit. Dan setelah ini akan siap makan. Oke, selagi nunggu makanan kita masak, aku akan pasang sleeping bag aku di sini.
soal. Oke, kita lipat dulu sedikit. Dan ya, malam ini aku akan tidur di sini dengan nyaman. Oke, sekarang sudah 10 menit sepertinya. Yap, sudah pas 10 menit. Dan kita akan makan pakai ini. Agak susah makannya pakai kayu, tapi ya mau gimana ya, sendoknya ketinggalan. Oke, jadi sekarang aku pengen ajak kalian untuk room tour, goa tour, dan memperlihatkan ke kalian bagaimana kondisi rumahku di sini. Jadi di sini ada dapur, ada api, makanya semuanya di sini jadi sedikit berasap. Ada tempat tidur, ada storage, dan di sana ada meja kecil di samping tempat tidurku. Ya. Jadi begitulah tour dari rumahku di sini. By the way, sekarang aku mau lepas sepatu dan kita mau coba untuk tidur di sleeping bag. Let's go. Oke. Jadi aku udah nyaman dalam sleeping bag ini dan ya, kayaknya malam ini kita akan tidur dengan sangat nyaman. Dan aku bisa bilang ke kalian kalau malam ini akan menjadi malam terbaik di tahun ini atau bahkan 1 tahun terakhir. Ini satu hal yang sering banget kita bicarain juga, aku bicarain. Kalau aku bilang ya nanti suatu hari aku akan coba juga nginap di goanya Papa dan ya akhirnya malam ini kita bisa tidur di sini. Ya Papa kalau nonton video ini ya tempatnya aku curi. Ini sekarang goaku. Dan semoga akan seterusnya itu terjaga kayak gini dan kita bisa camping 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau mungkin suatu hari aku datang ke sini dengan anak-anakku. Siapa yang tahu? But ya, senang banget bisa ngabisin malam di sini. Enak sekali. Pagi semuanya, malam yang luar biasa, dan untungnya nggak terlalu dingin kita di dalam sleeping bag yang tebal ini. Dan sekarang jam 8 pagi. Yap, aku emang selalu kalau di hutan dan lain-lain bangunnya nggak pernah pagi-pagi banget. Selalu agak siang, kadang bahkan bisa sampai jam 10. Karena kalau sudah di dalam sleeping bag gini bawaannya pengen tidur lagi. Ya by the way aku pakai semua ini karena dingin ya tadi malam. Oke, 15 menit lagi baru kita bangun. Jadi di luar itu sudah lebih hangat ketimbang di dalam gua. Kalian bisa dengar suasana burungnya di pagi hari di sini. Lumayan, nggak begitu banyak karena ini masih musim semi. Jadi banyak pohon yang masih belum ada daun. Jadi hutannya nggak begitu hijau banget. Ya. Jadi kita habiskan malam yang lancar. Habis ini aku akan masuk ke dalam, kita beresin barang, dan habis itu kita jalan turun ke bawah untuk minta jemputan dari nenek aku.
Ya, malam yang luar biasa kita habiskan di gua ini. Dan ya, semoga tetap seperti ini guanya di beberapa tahun ke depan, biar kita bisa balik lagi, bisa nginap lagi di sini. Dan sekarang kita mau mulai jalan turun ke bawah bukit. Yuk. Akhirnya. Kita istirahat di sini dulu, habis ini kita lanjut. Shit, anjingnya lihat kita. Oke, kita didekatin anjing. Kita akan bikin putaran agak jauh karena kita nggak mau anjingnya marah. Karena itu anjing-anjing gede banget. Kita akan jalan ke sana dan habis itu nyebrang jalan. Jadi anjing itu adalah anjing yang ditinggal dengan kelompok kambing untuk ngejaga. Jadi nggak perlu ada manusia. Mereka hanya ditinggalin sama anjing dan anjingnya yang ngurus kemana kambingnya pergi, dan supaya juga kambing-kambingnya nggak diganggu oleh serigala. Ya, jadi anjing-anjing itu adalah anjing-anjing yang sangat protektif. Akhirnya, ouais, je fais un grand tour parce que les chats c'est. Ouais. Sortir plus haut. Quand je suis arrivé, j'ai dit. Et toi? Oui, ça passe très bien, ouais. Dan ya, sekarang kita akan balik. Voilà.